ketika saudara mendoakan ini, saudara bisa mengalami transformasi. Transformasi, saudara. Ya kan, waktu kita mengalami transformasi, kita ini bukan lagi orang biasa. Saat kita bisa mata rohani kita lebih lagi dibukakan, saudara. Kita mulai melihat hal-hal yang kita nggak lihat sebelumnya, transformasi, terobosan, dan itu bisa terus dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Ya, salah satu contohnya ya, saya kutip dari Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17 banyak dikatakan supaya engkau memberikan pada kami semua, ya kan? Kami semua di sini bicara mengenai tubuh Kristus, roh hikmat dan roh wahyu. Ya kan? Untuk mengenal engkau dengan benar. Engkau menerangi untuk menerangi mata hati kami. Ya kan? Menerangi mata hati kami. Rupanya kita semua bukan hanya punya mata jasmani, kita juga punya mata rohani. Kita bisa melihat secara rohani. Kita bisa tahu kan, oh ini nggak benar, oh ini harusnya begini. Firman Tuhan ngomong ini, itu mata rohani kita. Kita bisa melihat Yesus sekarang. Amin. Kita nggak pernah lihat dia secara jasmani, tapi kenapa kita bisa melihat dia? Karena mata rohani kita sudah dibukakan. Amin. Kita belum pernah melihat surga, tapi kita tahu itu nanti kita akan pindah ke situ. Ya kan? Kenapa? Karena mata rohani kita. Nah, kita masih terus dibukakan. Dan saat mata kita, rohani kita dibukakan lebih lagi, kita lebih lagi dimerdekakan dari penipuan iblis. Karena sekarang yang menahan bukan Tuhan. Hal yang baik dalam hidup kita, Tuhan tidak menahan. Amin, saudara. Dikatakan di Mazmur dikatakan, saya ingat ayatnya ya, dikatakan 85 apa 84 bahwa Allah itu matahari dan perisai, ya kan? He give grace and glory. God give grace and glory. Allah memberikan kasih karunia dan kemuliaan. Amin, saudara. Dan dia mengatakan, firman-Nya mengatakan dia tidak menahan-nahan kebaikan bagi orang yang tidak bercela. Waduh, kalau orang dengar itu, saya masih bercela. Enggak, saudara. Ya kan? Sekarang kita diperhitungkan sebagai tidak bercela karena darah Yesus sudah menguduskan kita. Amin. Itu sesuai firman-Nya. Dia sudah jadi Bapa kita. Kita tidak diterima karena perbuatan benar kita loh. Kita diterima karena iman. Karena iman ya. Makanya kita diperhitungkan sebagai tidak bercela karena darahnya. Amin. Allah tidak menahan kebaikan dalam hidup saudara. Ya kan? Saudara berhak untuk mengalami kasih karunia dan kemuliaan. Amin, saudara. Haleluya. Karena saudara sudah jadi anak, itu adalah warisanmu. Jadi, haleluya. Sehingga apa yang menahan ini? Kadang-kadang anak Tuhan nggak tahu bahwa itu iblis nggak tahu. Semuanya Tuhan. Yang baik, yang buruk, wah Tuhan terima kasih. Ya kan, walaupun aku dapat penyakit ini, ya kan, wah itu Tuhan, bukan Tuhan yang kasih. Tuhan Yesus tidak datang untuk kasih kita penyakit. Dia nggak datang untuk menghukum kita. Dia datang untuk memberikan hidupnya loh. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan dikatakan di Yakobus pasal 1 bahwa setiap anugerah yang baik. Nah, ayat 16 sampai 17. Janganlah sesat. Saya terpaksa ngomong ini. Amin, saudara. Karena rupanya kenapa kita bilang di Yakobus 1 ayat 16, janganlah sesat. Karena banyak anak Tuhan yang sesat. Amin, saudara. Setiap anugerah yang baik dan sempurna datangnya dari Dia. Ya kan, ini sedang berbicara mengenai patron doa. Untuk mata kita dibukakan. Karena ini lebih penting daripada kita hanya doa-doa menurut kebutuhan kita. It's okay kita berdoa kebutuhan kita. Tapi nanti kita jadi picik. Ya kan? Jadi picik. Kita cuman terlalu pendek cara kita melihat. Saya hanya berdoa ini kebutuhan itu. Nanti ada kebutuhan lain. Nanti ya itu melulu, saudara. Nggak ada peningkatan. Tapi waktu mata kita dibukakan, kita bukan lagi hanya dari satu kebutuhan kepada kebutuhan, tapi ada peningkatan. Amin, saudara. Haleluya. Dan pengaruh ilahi kita semakin diperluaskan. Haleluya. Jadi setiap anugerah yang baik dan sempurna datangnya dari Bapa segala terang. Allah Bapa kita adalah Bapa segala terang. Kita dulu biasa, Yesus menyebut orang-orang yang belum percaya itu darkness, kegelapan. Kita disebut kegelapan, bukan hanya di dalam gelap loh. Kita adalah bagian kegelapan.
You're of darkness, seperti bapakmu, Yesus bilang. Ya kan, kita dulu gitu. Tapi sekarang kita sudah dilepaskan dari gelap kepada terangnya. Amin. Kita sudah berada dalam terang. Kita sudah menjadi anak-anak terang. Jadi setiap anugerah yang baik sempurna datangnya dari Dia. Mata kita perlu dibukakan supaya kita nggak tersesat. Terus kita embrace, ya. We just embrace everything. Maksudnya kita hanya apapun yang dari datang hidup kita, ya aku pasrah aja, semuanya Tuhan. Saya bilang semuanya bukan Tuhan. Amin. Karena ada iblis, dia ilah dunia. Kalau bukan anugerah yang baik dan sempurna, itu bukan dari Bapa. Kita jangan bilang terima kasih. Itu bukan dari Dia. Amin, saudara. Makanya kenapa kita harus berdoa roh hikmat dan wahyu? Supaya mata kita dibukakan. Saya minum dulu ya, saudara. Maaf saudara, saya kadang-kadang kasihan lihat anak Tuhan ya, yang kena tipu saudara. Itu ada air di situ, tapi bukan air. Kena tipu ya. Jadi gini, kita perlu pasrah sama Tuhan, tapi jangan pasrah sama keadaan. Pasrahnya sama Tuhan, bukan sama keadaan lo ya. Maaf. Maaf ya. Haleluya. 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 Bentar, saya minum dulu saya. Ma, tolong AC-nya dikecilin dong sedikit. Panas soalnya. Gak apa-apa. Jadi maaf ya kalau saya bersemangat itu. Kenapa? Karena saya kasihan banyak anak Tuhan ditipu karena tidak renungkan firman, saudara ya. Makanya kita berdoa ini sangat membantu untuk mata kita dibukakan. Oh, ternyata selama ini itu bukan dari Tuhan, itu iblis. Segala sesuatu yang bersifat mencuri, membunuh, merusakkan, itu bukan dari Tuhan. Yesus sudah bilang, saya datang. Kenapa dia ngomong itu? Dia mau pisahkan diri dia dengan apa yang bersifat mencuri, membunuh, merusakkan loh. Dia bilang, aku datang untuk memberikan hidup, bukan untuk mengambil hidup dari kita. Bukan untuk mengambil masa kecil kita, untuk mengambil masa depan kita. Amin. Untuk mengambil ini, bikin orang bangkrut. Iya kan? Enggak, Yesus bilang, aku datang untuk memberi hidup loh. Amin, saudara. Karena banyak yang sesat, disesatkan. Haleluya. Haleluya. Jadi dia udah bilang, aku datang untuk berikan hidup dan memberikannya dalam kelimpahan. Makanya sangat penting doa ini. Ini biarlah jadi prioritas. Jangan kita bisa bertumbuh. Dulu saya waktu belum ini saya lebih berfokus sama kebutuhan saya. Ya begini-begini, saya nggak perlu. Saya sekarang perlu ini. Aku harus bayar ini besok. Nggak apa-apa, tapi mental, roh hikmat dan wahyu, percaya lebih dari itu. Bukan hanya kebutuhan kita aja. Semakin bertumbuh, oh ternyata ada yang lebih penting. Haleluya, saya ada sukacita ya saudara. Jadi mental, roh hikmat dan wahyu, sehingga mata kita diselikat. Ini bukan Tuhan, dan kita bisa berdiri. Kalau kita nggak tahu yang mana Tuhan, yang mana iblis, mana bisa kita tolak. Amin saudara. Jadi terangin Bapak. Kita jangan berasumsi kita sudah tahu. Ya kan, itu juga beberapa anak Tuhan punya sikap gitu, sehingga waktu ada pewahyuan diberikan mengenai salah satunya mengenai bahasa roh, ya kan, tidak terbuka. Oh, karena saya tidak tahu. Ya kan, gereja saya, lihat firman-Nya, tanya dia. Roh Kudus bisa kasih tahu kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Jangan tanya ke orang dulu. Amin. Minta roh hikmat dan wahyu. Tuhan yang sebenarnya bagaimana? Karena waktu mata kita dibukakan, kita mengalami transformasi dan terobosan. Amin, saudara. Haleluya. Supaya itu
Saya kutip dari Efesus 1 ayat 17, supaya kami lebih lagi mengerti harapan apa yang terkandung dalam panggilanmu. Bahwa kita semua punya panggilan. Amin. Haleluya. Bukan hanya di mimbar, bukan hanya untuk pelayanan ini, enggak. Tapi juga Tuhan sudah punya panggilan untuk kita semua. Ada yang dipanggil mungkin sebagai untuk duduk di pemerintahan. Ada yang dipanggil mungkin sebagai orang bisnis untuk membiayai ya kan pekerjaan Tuhan. Ada yang dipanggil sebagai ibu rumah tangga yang diurahin. Saya nggak tahu apa. Amin, saudara. Ada yang administrasi. Ya, ada yang dipanggil berbelas kasihan, selalu mau menolong orang yang susah. Ya kan, doakan. Itu semua panggilan itu macam-macam. Amin, saudara. Haleluya. Dan supaya kita tahu harapan apa, kenapa dikatakan harapan apa? Karena kalau kita setia hubungan kita lebih lagi, panggilan itu akan semakin dinyatakan, nanti ada upah. Ya, kalau itu kita nggak buka, jadi anak Tuhan tuh nanti mengejar hal-hal yang sementara. Wah, selalu sibuk, nggak punya waktu untuk mengenal Tuhan lebih, karena udah sibuk ini, sibuk itu, sehingga nggak jadi prioritas. Sedangkan nanti yang disibukin kadang-kadang nggak ada nilai kekal, ya toh. Wah, pencapaian ini, waduh, atau aku harus mencapai ini, mencapai itu, jadi mengabaikan hidup kekal, mengabaikan pengenalan hidup kekal itu mengenal Allah dan putranya. Itu tidak jadi prioritas, tidak ada kerinduan lebih. Yang penting aku hadir di gereja, terus mudah-mudahan pendetanya khotbahnya nggak lama-lama kayak Ibu Monica. Lebih cepat karena aku udah nanti mau makan siang, udah janjian sama orang dan tidak terlalu kenal orang lain, ya kan? Yang penting ada ke gereja, kasih perpuluhan mungkin ya, ya udah sekedarnya supaya aku udah bayar utang kayak gitu. Yang tidak tahu bahwa ada satu upah kekal, kehormatan yang Tuhan sudah siapkan bagi anak-anaknya yang rela, ya kan, mengejar panggilannya. Wow, saudara sekarang aja di dunia ini orang-orang yang susah hidupnya ya, itu kan nggak enak ya, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak tahu ini, nggak tahu itu, kan nggak enak kan, betul nggak? Apalagi nanti di surga kalau kita nggak ada upah, nggak enak loh. Amin. Oh, di surga kan happy, bener happy, tapi bisa ada air mata penyesalan, karena Yesus bilang dia menghapus air mata. Kenapa? Ada yang menyesal, saudara. Yesus hapus ya air mata, tapi kan saya, supaya kita nggak menyesal, ya kan, kita minta Tuhan berikan aku roh hikmat dan wahyu. Kita sendiri mau, supaya aku lebih ngerti harapan apa yang terkandung dalam panggilanmu, ya kan, dimana melalui panggilan kita banyak orang nanti diberkati, saudara. Nanti ada orang-orang yang datang sama saudara, terima kasih ya, karena kamu saya ada di surga. Saya mau terima kasih sama orang-orang yang sudah berdoa buat saya, yang mengabarkan Injil, sehingga saya nggak mati. Udah hampir mati. Saya mau ketemu orang-orang itu. Saya nggak tahu siapa, tapi akan ada orang-orang yang saudara nggak kenal. Terima kasih ya, karena kamu mau berdoa. Saya bisa juga di surga ini. Wow, saudara, banyak sudah bangsa-bangsa nanti. Amin. Itu kekayaan kita yang kekal, itu yang harus kita pentingkan. Amin. Haleluya. Terus sudah gitu harapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Terus betapa kayanya kemuliaan warisanmu. Warisan Tuhan, warisan kita di dalam Kristus. Ya kan, bahasa Indonesia mengatakan bagian yang ditentukan. Itu tidak akurat, harusnya warisan, inheritance. Karena inheritance itu, warisan itu punya dasar legalitas. Amin, saudara. Kalau cuma bagian, saya cuma kasih saudara sesuatu, itu bagian, tidak ada dasar legalitasnya, ya kan? Saya bisa ambil lagi, saya bisa cancel, ya kan? Entah orang lain bisa ngambil. Tapi kalau warisan ada dasar legalitasnya, kita nggak bisa, itu adalah hak kita. Kita bisa tolak untuk iblis yang mau pakai apapun, kejadian apapun untuk ngambil warisan kita, ya toh? Ditipu gitu kan. Amin, haleluya. Jangan dilama-lamain sama dia, sama iblis. Padahal itu warisan kita untuk mengalami yang terbaik, untuk mengalami janji-janji dia. Jadi kita harus dibukakan. Waduh, saya punya warisan, ya kan. Kayak waktu itu saya ada kasus apa, ya kan. Kok kasusnya
terkatung-katung gitu. Nah, Tuhan ingatkan saya. Nah, kalau kita berhubungan sama dia, dia bisa celikan. Nah, itu kan terus kan sering berdoa roh hikmat dan wahyu. Tuhan bukakan mata saya. Itu tuh seperti kutukan, dia bilang, ayo berdiri. Kenapa bisa gitu? Berdoa untuk roh hikmat dan wahyu. Sehingga mata saya dibukakan. Oh, berdiri, Tuhan bilang, berdiri atas ayat ini. Karena itu jadi kayak kutukan, kasusnya nggak selesai-selesai. Waktu saya berdiri secara spesifik atas janji firman-Nya, masalahnya selesai loh, saudara. Masalahnya memang nggak seperti yang kita pikir ya, ini terjadi, itu terjadi, terus percaya, terus percaya, terus percaya. Selesai dengan baik. Yang tadinya bertahun-tahun terkatung-katung. Nah, ini tuh kenapa? Matanya dibutakan, dan yang butakan itu bukan dia. Dia mau kita ngelihat yang sebenarnya. Ini musuh. Amin, saudara. Oke, jadi kita lagi ngebahas dari Efesus 1 ayat 17 sampai 19 supaya kita tahu warisan betapa kayanya kemuliaan warisan, bahwa kita tidak dipanggil hanya untuk hidup biasa-biasa aja. Ya kan? Dia sudah berkati kita dengan segala berkat. Itu tergantung kita seberapa besar kerelaan kita untuk menerima dari dia, untuk kita mau rubah cara pikir kita, untuk kita mau lebih terbuka, mau terus gak bersandar sama pikiran kita, mau terus terbuka sehingga warisan itu janji-janjinya dinyatakan. Karena banyak anak Tuhan bikin rencana sendiri, ya kan, gelisah, waduh saya belum punya pacar, saya harus banyak bergaul, waduh saya kurang bergaul, gini, seperti orang dunia, ya kan. Padahal itu Tuhan sudah punya rencana buat kita, ya kan. Kita bukan anak yatim, itu semua sudah ada dalam warisan kita. Keberhasilan, terobosan, kemakmuran sudah ada semuanya. Amin. Firman Tuhan bilang kita harusnya diberkati berlimpah. Kita bukan lagi anak yatim seperti orang dunia. Kita nggak usah berhutang loh. Amin. Kita nggak usah berhutang. Kita nggak usah hidup dari kartu kredit. Kita jangan punya pola pikir, ya aku bisa ini, aku bisa ngangsur nggak ya? Nah, kita tuh bisa nggak usah begitu karena firman-Nya bilang contohnya, ya kan, di Ulangan 28 ayat 12 bahwa dia membukakan langit, mencurahkan hujan bagi kita, sehingga dia memberkati segala usaha kita, dan sehingga kita nggak usah berhutang, malah bisa menghutangi banyak bangsa. Itu adalah warisan kita. Rencana dia buat kita, kehendak Bapak kita. Masa Bapak kita El Shaddai, ya kan? Kitanya selalu kurang terus, kenapa gitu? Dia Bapak kita bukan El Cipo, bukan El Pelit. Amin. Dia El Shaddai. Nggak, biarpun di desa di mana dia bisa memenuhi kebutuhan. Dan jangan terus jadi standar ya, oh harus begini dan begitu, wah harus Louis Vuitton gitu. Ada orang yang gak suka Louis Vuitton, jangan jadi standar. Setiap orang beda. Tapi adalah rencana Bapa untuk kita mengalami kelimpahan dia. Dan itu bukan hanya materi. Ada damai, sukacita. Buat apa kalau cuma di luar aja, dalam kita galau, kita marah sama situ, kita benci, kita sebel. Kita gak bisa menikmati hidup bersama Yesus. Makanya mata kita perlu dicelikan, sehingga kita ngelihat, oh ternyata aku tuh nggak usah ngiri sama orang, nggak usah kejar-kejar, aku tuh udah dikasih, sudah ada. Amin. Kita nggak usah menjadi hamba uang. Itu di Ibrani 13 ayat 8. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Amin. Cukupkanlah dirimu dengan apa? Cukupkan aja dulu. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan kemudian di Ibrani 13 itu ayat 5, karena Allah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau dan meninggalkan kau. Itu sebabnya aku berani mengatakan Tuhan adalah penolongku. Jadi dia tolong kita untuk gak selalu mengalami kekurangan, gak selalu pas-pasan, gak usah khawatir terus ngejar uang seolah-olah uang itu adalah solusinya nomor satu. Ya kan, kita berjalan di atas emas loh saudara. Kenapa kita berjalan di atas emas? Supaya Bapak kita mau kita tahu, kita harus menguasain, jangan dikuasain. Allah gak menjadikan emas itu sebagai atap kita loh di surga. Kenapa dia gak bikin jadi atap? Harus dijadikan aspal, kita injak, kita kuasain. Karena kemakmuran orang bebal akan menghancurkan orang itu.
ada kuasa di dalam uang, saudara. Kuasa dunia ya, ada kuasa dalam uang. Ada kuasa dalam kekayaan, tapi kalau jiwa kita nggak diperbaruin, itu bisa menghancurkan. Amin, saudara. Bahaya nanti. Makanya kita perlu roh hikmat dan wahyu lebih lagi, sehingga kita dibukakan, ya kan, kita adalah keturunan Abraham, kita bukan keturunan Daud loh. Kita perlu lebih ngerti Abraham daripada Daud. Karena kita keturunan Abraham, kita juga bukan keturunan Ayub. Daud hidup di bawah perjanjian lama. Ada Mazmur itu yang sudah digenapin, dan itu udah nggak berlaku lagi loh. Makanya kita harus belajar. Kita harus mau jadi murid, ya kan? Kita harus mau belajar, harus terbuka, ya kan? Kita perbarui pikiran kita. Kita perlu lebih lagi bersekutu pribadi sama Yesus Kristus yang adalah sumber pemula penyelesai iman kita. Sehingga dia akan mengarahkan kita, dia gembala kita, dia akan mengarahkan kita. Ya kan, pelayanan yang harusnya kita belajar, ya kan, firman-Nya. Bukan kita yang mengarahkan diri kita sendiri, dia, supaya kita nggak kekurangan suatu apapun. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, ya kan, I shall not want. Want itu bukan hanya need ya, bukan hanya kekurangan. Bahasa Indonesianya sayang ya, cuma dibilang nggak berkurang. Itu juga berarti semua yang baik, kerinduan hati kita juga, kita nggak akan kekurangan itu. Amin, haleluya, haleluya. Saudara, anak kita aja, ya kan, saya ngomong mengenai soal warisan. Ini doa, patron doa yang penting, ya kan, anak kita aja, saudara, ya kan, kita kan bukan cuma yang penting kamu tinggal sama kita, yang penting aku kasih kamu makan, ya kan, baju juga 7 potong buat seminggu. Nggak boleh lebih dari itu. Makan nggak boleh macem-macem, yang penting 4 sehat 5 sempurna. Enggak kan, saudara, ya kan, selain makanan kita beliin kue lah, betul nggak, beliin es krim lah, beliin pizza. Iya kan, kenapa? Kita seperti Bapak kita diciptakan seperti dia loh. Amin. Bajunya, waduh, banyak sekali. Bukan cuma 7 potong kan? Betul nggak? Kecuali orang tua yang beli. Saya percaya saudara nggak begitu ya. Ya kan, udah dibilang, aduh lucu nih, aduh beliin lagi. Amin, saudara. Sudah anak kita beliin ini, ntar ada apa? Aku ingat anakku, beli lagi. Kita seperti dia. Amin. Allah kita juga begitu. Ya kan, ini adalah sesuatu yang sesat, di mana orang itu ngelihat Allah tuh hanya kebutuhan aja, nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh itu. Nah, itu dia, karena salah interpretasi firman. Amin. Tidak mengenal dia secara pribadi, saudara. Cuma dengar dari orang, cuma kenal dia dari orang. Nah, apa yang kata orang itu lebih banyak daripada dia sendiri, daripada keintiman sama dia. Sehingga pola pikir kita jadi jiplak ke orang itu. Kalau orang itu batasin Tuhan, kita jadi ngikut. Makanya datang sendiri ke firman, menikmatin dia, jangan batasin dia. Ya kan, jadi kita sedang berbicara di topik patron doa mengenai apa? Mengenai roh hikmat dan roh wahyu. Ya kan, supaya kita tahu warisan kita. Karena hari ini bicara, saya belum sampai ke situ ya. Karena kalau dasar-dasar ini kita tidak tahu, saudara. Ya kan, kita banyak rasa bersalah, kita masih banyak penyesatan dalam diri kita. Kita tidak bisa ada kuasanya bekerja dalam hidup kita. Ini salah satu untuk nolong kita. Tadi kan bicara mama mempersiapkan jalan kan untuk kuasa. Ini doa ini akan mempersiapkan jalan untuk kuasanya bekerja. Dan kita tahu warisan kita. Dan ingat, Allah kita tuh roh. Jadi kalau dia kasih warisan, dia bukan hanya pikir mengenai materi dong. Karena kita adalah 3 bagian, kita roh, jiwa, tubuh. Dia pelihara kita roh, jiwa, tubuh. Makanya salah satunya yang dia sudah siapkan, warisan kita adalah untuk kita dipenuhi Roh Kudus dan bisa berbahasa roh. Untuk karunia roh bisa bekerja dalam hidup kita loh. Bahwa kita punya otoritas, ya kan? Kita punya segala berkat itu sudah ada di alam roh buat kita. Jadi itu semua mata kita perlu dicelikan, dan kita kan nggak bisa ngambil sesuatu yang nggak ada, saudara. Amin. Ya, untuk kita bisa ngambil, kita harus lihat dulu kan. Kalau nggak, kita nggak bisa ngambil, kita nggak bisa terima, dan kita nggak bisa manfaatkan. Kadang-kadang di tas saya ini ada barang-barang yang saya nggak tahu di situ, jadi saya biarpun saya bawa-bawa,
saya nggak pakai karena saya nggak tahu. Ya kan, kadang-kadang saya periksa tas saya, oh di sini ada ini. Saya berusaha ingat supaya saya bisa manfaatkan. Demikian juga saudara perlu saudara dan saya, kita perlu roh hikmat dan wahyu supaya kita lebih lagi tahu warisan kita, sehingga kita nggak stres. Nanti kalau kita kurang mengerti warisan kita mata kita kurang terbuka, apa yang terjadi? Kita sibuk. Ya, iblis bikin kita mengejar sesuatu hal-hal yang sebetulnya kita sudah punya. Itu sudah diwariskan ke kita. Seperti keberhasilan, bisnis kayak atau apapun profesi saudara, kemakmuran, itu sudah ada. Kita bukan orang dunia yang harus kejar dari luar. Kita nggak begitu. Tapi kalau mata kita nggak ngelihat, wah saya begini, itu terus kita minta Tuhan, tolong Tuhan kenapa belum jadi. Nah itu kan, kenapa kita berdoa begitu? Karena mata kita belum dicelikan bahwa itu adalah warisan kita. Tuhan sudah menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Tuhan sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani di alam roh di dalam Kristus. Itu di Efesus 1 ayat 3. Semua berkat berkat yang kita kelihatan ini, termasuk keselamatan kita, itu semua dulu bentuknya adalah berkat rohani. Itu Efesus 1 ayat 3. Tapi waktu kita aminin, waktu kita terima dengan iman, kita aminin, itu muncul ya kan dalam hidup kita secara pribadi. Apakah itu keselamatan, kesembuhan, ya kan, berkat jasmani, rumah yang indah-indah, yang diisi dengan barang yang indah-indah, sumur yang kita nggak gali, pasangan hidup, ya kan, perkawinan yang harmonis, yang lebih lagi dipulihkan, ya kan, anak cucu, ya perlindungan untuk mereka jadi berhasil dalam panggilan, dalam konteks rencana Tuhan ya. Karena keberhasilan secara Tuhan itu bukan hanya keberhasilan seperti orang dunia ya. Yang penting wah mencapai gini-gini tapi tidak kenal dia secara pribadi. Ya kan, tidak bertumbuh secara secara rohani. Jadi prioritasnya terbalik. Itu bukan keberhasilan yang terbaik. Makanya kita perlu dicelikan supaya anak-anak kita juga matanya terbuka bahwa Allah sudah siapkan, sudah punya rencana untuk kita semua. Dengan iman itu dinyatakan. Waktu kita minta dibukakan, Tuhan mulai bekerja. Terus dari situ dia akan mengarahkan kita kepada janjinya. Ya kan, nanti janjinya itu dibukakan. Janjinya dibukakan. Jadi waktu saya berdoa, kita sering berdoa ini, waktu saya ada kasus itu, dan Tuhan ingatkan, itu kasus itu seperti jadi kutukan. Kamu sudah ditebus. Ayo berdiri atas ayat ini. Amin, saudara. Jadi ada tuntunan Tuhan untuk dia membantu kita, karena ada Roh Kudus, ada kemurahan. Karena firman Tuhan bilang orang yang mau percaya sama dia adalah orang yang rendah hati. Orang yang mau memprioritaskan pengenalan akan dia, itu adalah kerendahan hati. Ya kan? Dan Tuhan memberi kasih karunia kepada yang rendah hati, yang mementingkan kepentingannya dia. Kepentingan dia apa? Untuk kita lebih kenal dia, menikmati kasihnya, menikmati jerih payahnya Yesus. Ya, yaitu warisan itu. Karena dia sudah beli dengan tubuh dan darahnya. Dia sudah beli dengan nyawa dan hidupnya. Amin, saudara. Haleluya. Allah mau Yesus dimuliakan di dalam kita. Amin, saudara. Dan saat kita dibukakan dan kita mengalami, itu memuliakan dia. Amin, saudara. Jadi waktu saya terapkan itu, ada tuntunan dan kemudian jadi. Walaupun nggak seperti yang saya pikir ya, begini dan gitu. Tapi dalam waktu yang lebih singkat, itu jadi. Kenapa? Roh hikmat dan wahyu mencelikan mata saya diterangin, ada tuntunan Tuhan, waktu ya kan, ini janjinya, waktu perkatakan janji itu, ingat, janjinya adalah benih yang tidak fana. Waktu kita berdiri, kita renungkan, kita mulai menabur janji firman-Nya dalam diri kita siramin dengan kita perkatakan, kita mengucap syukur, itu makin bertumbuh, itu akan jadi persis seperti apa yang dikandungnya. Nah, kita bicara mengenai supaya Tuhan bukakan mata hati kita kan, untuk kita tahu warisan kita. Ya kan, pertama harapan terkandung dalam panggilan kita itu adalah yang sangat penting, karena itu ada upah kekal dan banyak orang hidupnya, nasibnya bergantung dari kerelaan kita untuk mau lebih kenal Dia, untuk mau berjalan dalam panggilan kita. Itu akan mengubahkan nasib banyak orang. Terus kita punya warisan, kita perlu tahu sehingga kita nggak selalu punya mentalitas budak. Kita nggak menghampiri Dia dengan mentalitas anak yatim. Mohon Tuhan, tolong Tuhan, gitu loh. Saya dulu pernah ditegur sama Tuhan dalam kasih.
ya kan? Dia bilang kamu baca Efesus 1 ayat, dia cuma bilang baca Efesus. Waktu dia ngomong gitu, karena waktu itu saya sudah di leader doa loh, saya sudah leader doa, saudara. Tuhan bilang baca itu Efesus. Waktu saya dalam pikiran saya, aduh Efesus kan bukunya pendek, saya juga udah pernah baca. Ini kadang-kadang pikiran kita begitu ya, kita pikir kita udah tahu, padahal menurut takaran Tuhan kita masih buta. Masih banyak yang buta. Bentar saya minum ya. Kemudian ya waktu saya baca itu baru 3 ayat, saudara, saya menangis, saudara. Itu kayak dibukakan. Nah itu kan dibukakan. Wah, bagaimana Allah mengucap syukur kepada Allah Bapa yang telah melayakan kita, ya kan, yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani, ya kan. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih tepat di tempat-tempat tinggi di alam roh, ya kan, di dalam Kristus. Jadi maksudnya apa? Bukan nanti di sorga, karena di sorga itu tidak ada penyakit, tidak ada kekurangan, tidak ada iblis. Kita perlu sekarang berkatnya untuk memulihkan, untuk kita jadi dipulihkan dulu kitanya, ya, kitanya dipulihkan, kita dibebaskan, lebih lagi diutuhkan. Dari situ baru kita bisa nolong yang lain, baru kita bisa jadi berkat yang lain. Waktu saya baca itu saya langsung menangis, ya kan, karena saya kayak dibukakan. Terus udah gitu Tuhan ngomong ini, kamu kalau minta tuh nggak usah nangis-nangis, dia bilang. Nggak usah mohon-mohon seperti anak yatim. Amin, saudara. Karena dia sudah berkatin, saya sudah kasih ke kamu. Kamu minta, kamu percaya, kami lebih lagi kenal aku aja, lebih tahu putraku bikin apa. Karena itu sudah hak engkau, itu sudah warisanmu. Amin, saudara. Karena waktu itu di gereja nggak diajarin begitu. Makanya kita harus berdoa buat pendeta kita. Kita harus berdoa. Dan kita harus izinkan pimpin. Tuhan mau kita kemana? Kita jangan pilih-pilih mau kita sendiri. Terus kita terima apa aja, kita harus doakan loh. Doakan loh hikmat dan wahyu. Dan pastikan Bapak pimpin saya kemana loh. Amin, kita jangan ngeritik. Doakan terus minta pimpinan Tuhan harus bagaimana. Amin, saudara. Karena kalau kita terus doakan pendeta kita, dan dia kurang rela mau bertumbuh, tidak mau, Tuhan akan pimpin kita, taruh kita tempat lain untuk kita terus bertumbuh. Amin. So, jadi tadi bicara mengenai roh hikmat dan wahyu, panggilan kita, harapan apa, warisan kita yang terakhir, dan betapa hebat kuasamu bagi kita yang percaya. Seperti pada waktu engkau membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa Tuhan yang terbesar itu bukanlah waktu ada penciptaan. Kita pikir itu hebat, tapi kuasa dia yang terbesar adalah waktu dia bangkitkan Yesus dari kematian. Karena waktu dia bangkitkan Yesus, dia juga bangkitkan kita semua. Kita juga bangkit bersama dia. Amin. Haleluya. Dan kita punya kuasa itu, dan kuasa itu ada di mulut saudara. Ya kan, iblis menipu anak-anak Tuhan untuk punya pola pikir ini. Waduh, hamba Tuhan itu kuasanya besar ya. Jadi ada anak-anak Tuhan yang suka ngeburu hamba Tuhan. Padahal kuasa itu juga ada di mulut kita. Semua tubuh Kristus kita ada kuasa. Ya kan? Kita boleh belajar. Ya belajar. Saya juga belajar ya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi hamba Tuhan dikasih kuasa untuk pelayanan. Untuk melayanin. Untuk dia pribadi, dia sendiri harus percaya loh. Kita semua ada kuasa. Dan kuasa itu ada di mulut kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bukan hanya waktu kita doa. Bukan hanya waktu kita ngusir iblis. Ya saya tahu ya, sebentar lagi ya. Makanya kita harus izinkan firman-Nya terus di dalam kita, sehingga kita tahu mengontrol kuasa itu. Karena kalau enggak, iblis akan pakai mulut kita untuk ngelawan diri kita sendiri loh. Untuk mengikat kita, mengutuk anak kita, mengikat anak kita, ya kan, keluarga dengan mulut kita. Tanpa kita sadari. Misalnya kalau kita ngomong tentang anak kita, gimana tuh anakmu gini? Ah, memang dia anak zaman sekarang kurang ajar. Kita lagi ngapain? Itu ada kuasanya, kita lagi menghancurkan anak kita. Kita lagi ngikat anak kita, lagi ngutuk anak kita. Nah, tapi setelah itu berdoa. Ya kan, Tuhan, kau jamah anakku. Nah, itu tapi di lain kesempatan seolah-olah kuasanya cuman aja waktu berdoa. Enggak, kuasa itu ada di mulut kita terus loh. Amin. Makanya waktu kita lebih sadar akan firman-Nya, kita akan lebih lagi bijaksana.
ya. Kita akan tahu untuk ngomong-ngomong aja yang firman-Nya katakan, jangan yang lain-lain. Itu aja saudara. Dan firman-Nya nggak mungkin nggak digenapin. Asal kita terus pelihara, pegang teguh pengakuan iman kita, kita nggak akan dipermalukan. Amin saudara. Oke, saya rasa sampai di situ aja mengenai patron doa ya. Oke, kita sekarang akan perjamuan kudus ya.